Shalom. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Aduh, kok ada yang bilang baik gitu ya. Bagaimana kabarnya? Baik ya, Allah kita adalah Allah yang begitu baik, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai tidak ada kepalsuan. Apa itu tidak ada kepalsuan? Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose 3 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-17. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima hingga ayat yang ke-17. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi yang meresponnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar tidak ada kepalsuan. Ketika saya merenungkan gitu ya setiap firman Tuhan pada malam hari ini, terpintas dalam benak saya ada suatu lagu yang mengatakan, buka dulu topengmu biar kulihat wajahmu, kayak gitu kan. Nah, bagaimana ini menunjukkan banyak sekali orang yang memakai topeng dalam kehidupan mereka. Kalau kita memakai topeng berarti kita menunjukkan kepalsuan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita melihat bagaimana dalam Indonesia inilah, kalau kita melihat negara Indonesia pada hari ini ataupun zaman ini banyak sekali aksi palsu mempalsu. Baik itu barang yang palsu, baik itu juga bahan panganan yang palsu, beras palsu, agar-agar palsu, semuanya palsu. Dan terkadang kehidupan kita tergiur dengan yang namanya benda-benda yang palsu, yang tanda kutip KW. Nah, kita melihat bagaimana gitu ya contoh real nyatanya. Misalnya saja kita lagi belanja gitu di sebuah mall ataupun sebuah toko, mungkin para ibu-ibu ataupun juga para bapak-bapak yang dimana melihat, wah kok ada ya sebuah krim yang bagus, sebuah krim yang instan keto aneh langsung celing, ada promosinya gitu di depan. Bilangnya bahwa kalau engkau beli, engkau pakai 30 menit langsung sembuh jerawatmu gitu ya. Nah, kita melihat loh, ini kan mereknya kayak yang merek yang asli itu. Nah, kita tidak lagi mengoreksi apakah ini asli atau palsu. Yang penting aku beli, yang penting barang ini menurut aku menguntungkan aku. Barang ini murah tapi membuat aku akhirnya bisa putih kembali ataupun juga jerawatku bisa pulih. Nah, tetapi singkat cerita gitu ya, kita sudah memakai krim itu 30 menit malah bopeng. Karena apa? Karena itu palsu. Nah, terkadang setiap kehidupan kita tidak mengoreksi itu asli atau palsu. Kita langsung membelinya sesuai dengan minat kita. Dan juga mungkin yang wanita-wanita gitu ya, yang punya tas branded. Nah, ini saya bukan menyinggung atau apa, ini contoh ya. Bagaimana nah ketika kita lihat gitu ya sebuah tas yang bagus di mall ataupun di KDS ataupun juga ada di SEM ataupun dimanapun lah kita melihat di Roxy. Nah, begitu tertarik, waduh si api yo mereknya Gucci, mereknya Prada, api rek iki lek misalnya aku bawa keto aneh iki bermerek, keto aneh iki benar-benar branded. Dan kita langsung beli tanpa kita juga melihat keasliannya. Akhirnya ketika kita beli, apa yang terjadi? Cepat rusak mungkin karena tidak ada kualitasnya, karena bukan yang asli. Nah, kita pun tertarik karena dari luarnya tampilannya bagus, dari luarnya tampilannya indah. Dan bahkan mungkin jam tangan ataupun juga baju, terkadang pun kita juga demikian. Sepatu apapun lah, sekarang aksi palsu mempalsu sudah booming dalam kehidupan kita. Sudah booming di dalam setiap kehidupan kita kalau kita belanja. Dan itu terkadang kita tertarik. Karena apa kita tertarik? Karena di luarnya baik tetapi ternyata kualitasnya rendah. Dan terkadang kita melihat, oh itu branded, itu bermerek, keto aneh bermerek. Dan itu super murah, apalagi promosinya berkualitas. Akhirnya kita beli. Ternyata kita rugi besar karena cepat rusak, karena tidak berkualitas dengan baik, karena bukan aslinya dan itu palsu.
Nah, kalau kita tarik gitu ya secara realita dalam kehidupan kita, apa sih ketidakpalsuan gitu ya? Berhubung dengan ketidakpalsuan, kita ada pertanyaan, mungkinkah dalam dunia kerohanian ada kepalsuan? Mungkinkah di dalam kita hidup rohani kita menunjukkan kepalsuan di dalam kehidupan setiap kita? Mungkinkah kita melayani Tuhan kita menunjukkan sisi kepalsuan? Maksudnya apa? Nah, terkadang ketika saya merenungkan, mungkinkah ternyata benar ada artikel yang mengatakan gitu ya, berhati-hati karena nilai rohani seringkali dijadikan bungkus kepalsuan. Seringkali hal-hal yang rohani kita bungkus dengan rapat-rapat, kita bungkus dengan indah, kita bungkus dengan baik. Ternyata dalamnya bobrok, ternyata dalamnya penuh dengan kemunafikan, ternyata dalamnya penuh dengan topeng-topeng yang ada. Misalnya saja ketika ditanyakan, engkau mau kemana gitu ya. Misalnya Rosa, misalnya nih Lose, engkau mau kemana Lose? Oh, saya mau melayani Tuhan, bawa Alkitab gitu ya, dengan baiknya. Nah, misalnya ini Lose ya. Terus akhirnya ketika dalam kehidupan dia gitu ya, ternyata aduh, jam sakmene enaknya turu, mendung enak, palsu bukan? Dia ngomong bahwa pelayanan, aku senantiasa melayani Tuhan. Ini contoh. Tetapi dalam kehidupannya akhirnya aduh, melayani jam sakmene enaknya tidur. Mungkin kita juga demikian. Saya pun juga mungkin demikian. Nah, itulah yang dikatakan bahwa berhati-hatilah karena nilai rohani seringkali dijadikan bungkus kepalsuan. Seringkali hal-hal yang rohani kita perlihatkan indah, tetapi dalam kita tidak indah. Kita perlihatkan baik, tetapi dalam kita tidak baik. Dan bagaimana sih arti dari tidak ada kepalsuan? Kalau kita melihat gitu ya, tidak ada kepalsuan. Oke, kita melihat adanya suatu tindakan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan kebenaran. Sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita terima. Artinya apa? Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, ketika kita meyakini iman Kristen, ketika kita terima anugerah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita, seharusnya kehidupan kita adalah pembuka-pembuka topeng. Bukan malah menunjukkan kepalsuan. Di dalam ayat yang kelima ada percabulan, ada apapun, itu menunjukkan topeng-topeng kerohanian kita. Hidup kita demikian, seperti itu terkadang. Tapi dikatakan tidak ada kepalsuan ketika engkau memahami kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau memahami, meyakini dengan benar, tunjukkanlah itu di dalam setiap perilaku kita. Tunjukkanlah itu di dalam setiap hati kita. Tunjukkanlah itu di dalam setiap pikiran kita atau apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan kita melihat yang tadi kita sudah baca bagaimana surat Kolose pasal yang ketiga. Paulus ingin menunjukkan bagaimana kita harus tidak memiliki kepalsuan karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana latar belakang Kolose terlebih dahulu. Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus, gitu ya. Kita sudah mengenal bagaimana Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh pelayan Tuhan yang istilahnya berkenan kepada Tuhan dan setia. Nah, kita melihat latar belakang surat Kolose ini ya. Surat Kolose bertujuan ditulis untuk apa? Untuk menyangkal ataupun menangkal sebuah pengaruh ajaran-ajaran yang palsu. Nanti kalau kita melihat dalam pasal yang kedua, adanya sebuah ajaran-ajaran palsu di dalam jemaat Kolose. Nah, ketika adanya dua ajaran ini yang benar-benar akhirnya menghimpit pemikiran jemaat Kolose. Ini yang benar ajaran yang mana? Ini yang asli ajaran yang mana? Dan jemaat Kolose bimbang. Benarkah ini keselamatan adalah anugerah atau hal yang lain? Karena filsafat-filsafat palsu yang ada mengajarkan hal yang berbeda. Karena ajaran-ajaran yang palsu mengajarkan hal yang berbeda. Sehingga jemaat Kolose bingung. Sehingga jemaat Kolose bimbang. Dan karena kebimbangannya dan karena kebingungannya dari orang Kolose ini, dari jemaat Kolose ini, akhirnya Epaphras ngomong kepada Paulus. Rasul Paulus gitu ya katanya. Lihatlah bagaimana jemaat Kolose bimbang. Jemaat Kolose bingung dengan ajaran-ajaran yang ada.
Ajaran apa itu? Kita melihat secara singkat. Kita melihat ajaran yang pertama, Yudaisme. Bagaimana ajaran Yudaisme ini mengajarkan keselamatan itu didapat karena hukum Taurat. Ketika seseorang menjalankan perintah Tuhan, pasti akan diselamatkan. Ketika seseorang menjalankan hukum Taurat Tuhan, apa yang Tuhan mau, pasti diselamatkan. Itu tidak salah, tapi bukan itu yang menyelamatkan kita. Tapi itu buah dari iman kita kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Yudaisme tidak mengatakan demikian. Engkau akan mendapatkan keselamatan jika engkau menaati setiap hukum-hukum Taurat. Baru engkau mendapatkan keselamatan. Dan inilah yang membuat akhirnya jemaat Kolose bingung. Ajaran yang kedua kita melihat bagaimana di situ dikatakan gnostik ataupun gnosis. Mereka memandang bagaimana mengajarkan keselamatan diperoleh karena pengetahuannya saja, karena ilahinya saja, pengetahuan secara ilahi. Tidak ada hal-hal yang lain. Jika engkau tahu kebenaran, engkau diselamatkan. Jika engkau tahu akan firman Tuhan, engkau diselamatkan. Dan itulah yang membuat akhirnya jemaat Kolose bimbangnya setengah mati. Nah, apa istilahnya kaitannya dengan ketidakpalsuan? Kita melihat karena ajaran-ajaran yang palsu ini, akhirnya Paulus menekankan kepada mereka gitu ya. Keselamatan itu dari Allah berdasarkan anugerah. Kalau kita lihat secara detail, secara seksama, bagaimana surat Kolose ini ada 4 pasal, dibagi menjadi 2 sisi atau 2 bagian. Yaitu dalam pasal yang pertama dan pasal yang kedua, bagaimana Paulus menunjukkan ketika pelayananku, penderitaanku karena Yesus, aku meresponi bahwa keselamatan itu adalah dari Allah dan anugerah. Dan posisi yang kedua, yaitu ketika engkau tahu pemahaman yang benar, ketika ajaran-ajaran itu palsu, ketika ajaran-ajaran itu bikin engkau bingung, janganlah engkau bingung karena keselamatan adalah anugerah. Dan bagaimana responnya? Engkau bukan hanya sekedar memahami kebenaran firman Tuhan. Engkau bukan hanya sekedar memahami bahwa engkau adalah orang yang dimenangkan. Engkau bukan hanya sekedar memahami bahwa engkau adalah orang yang diselamatkan. Tetapi apa responnya? Di dalam pasal yang ketiga dan yang keempat, kita adalah manusia baru. Manusia baru seharusnya membuka topeng kemunafikan. Manusia baru seharusnya membuka topeng bermuka duanya, membuka setiap kemunafikannya. Dan itu yang ditekankan. Engkau adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tapi masakan kehidupan rohanimu engkau bungkus rapat-rapat, tetapi dalamnya penuh dengan keberdosaan. Jadi bagaimana untuk kita bisa menunjukkan jati diri kita yang rohani sebenarnya, bukan yang memalsukan, bukan hanya sekedar bungkusnya saja kerohanian kita, tapi dalam dan luar pun juga rohani. Bagaimana caranya? Kita melihat ada 2 sikap untuk tidak ada kepalsuan. Kita melihat di sini bagaimana 2 sikap itu, P dan M. Bukan pingmi ya, ataupun juga mari kita simak. Yang pertama, pertobatan yang sejati. Kita melihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Karena itu. Karena apa? Karena kita melihat di dalam ayat yang ini, ayat yang ke-5. Coba kita lihat, simak baik-baik di dalam ayat Alkitab kita. Dikatakan karena itu, karena apa? Ayat sebelumnya, ayat yang keempat. Karena apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri di dalam kemuliaan. Jadi karena apa? Karena kita, istilahnya Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Seharusnya kita pun menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap hati kita, dalam setiap perilaku kita. Jadi karena itu, diteruskan lagi, matikanlah. Dan kita melihat dalam ayat yang ke-8, buanglah. Matikanlah dan buanglah. Ada sebuah perintah yang dimana Rasul Paulus menegaskan bagi setiap kita. Matikanlah dan buanglah. Kata matikanlah dan buanglah ini merupakan perintah
Yang apa? Yang harus terus menerus dilakukan setiap kita orang yang percaya. Jadi matikanlah dan buanglah. Ini adalah suatu perintah yang harus dilakukan secara terus menerus. Apa artinya? Yaitu bukan sekedar ketika Paulus menulis pada hari itu, misalnya Paulus ya menulis pada hari Kamis. Jadi perintah itu hanya dilakukan pada hari Kamis, tidak. Ataupun mungkin Paulus menulis pada tahun 2015, ini misalnya. Jadi perintahnya hanya dilakukan pada tahun 2015 saja, 2016, 2017 tidak. Tetapi di sini tidak menekankan demikian. Ketika adanya pertobatan sejati, ketika engkau tidak istilahnya ingin memiliki, tidak ada kepalsuan dalam kehidupanmu, yang pertama milikilah pertobatan terlebih dahulu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Matikanlah dan buanglah. Ini perintah yang harus terus dilakukan. Mengapa terus menerus dilakukan? Karena itu akan membuat kita terus diperbaharui semakin serupa dengan Kristus. Jadi terus menerus ketika kita jatuh, ketika kita ada kepalsuan, ketika kita ada kemunafikan, dikatakan ada kemunafikan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, kita jatuh, kita juga kembali lagi kepada Tuhan. Kita jatuh, kita kembali lagi kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga itulah adanya perubahan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika adanya perubahan, pastilah kita membuka topeng kita yang munafik, bukan? Nah, mengapa kita harus melakukannya terus menerus? Karena apa? Ya, kita melihat. Karena mengapa itu harus dilakukan terus menerus? Karena kita lihat ayat yang ke-6. Karena semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ketika engkau tidak melakukan perintah ini, ketika engkau mengambil ingin bertobat kepada Tuhan, tetapi tidak ingin mengambil untuk istilahnya melakukan perintah ini, dikatakan semuanya mendatangkan murka Allah. Artinya apa? Allah adalah Allah yang suci. Allah adalah Allah yang kudus. Jadi tidak mungkin dia memiliki kepalsuan. Makanya Tuhan ingin kita memiliki pertobatan sejati. Bukan hanya bertobat, kumat, tobat, kumat. Tapi bagaimana adanya sejati kita, komitmen kita untuk bertobat, sehingga perilaku kita pun memancarkan Kristus. Nah, kita melihat lagi dalam ayat yang ke-7 dikatakan di situ, semua itu dilakukan ketika orang-orang masih berada di dalam dosa. Semuanya itu, topeng yang kita pakai, topeng kecemaran, topeng hawa nafsu, topeng amarah yang kita pakai gitu ya. Istilahnya topeng baik dalamnya amarah, topeng mengampuni dalamnya membalas dendam. Nah, dikatakan di situ. Nah, kita melihat bagaimana itu benar-benar dilakukan ketika kita masih dalam keberdosaan. Dan dikatakan lagi, dipertegas lagi dalam ayat yang ke-8. Tetapi sekarang, kalau kita nyimak dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 ini merupakan sentral dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, dan juga dihubungkan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Jadi dia sentralnya. Tetapi kita melihat, tetapi sekarang ini menunjukkan apa? Adanya dua sisi. Tetapi sekarang berarti yang sekarang ini sama yang dulu. Sekarang ini dengan yang dulu. Apa maksudnya? Yaitu tetapi sekarang yang dulu adalah sisi keberdosaan yang tadi saya bilang. Bagaimana kita harus membuang, bagaimana kita harus mematikan untuk kita bisa bertobat sejati, untuk kita bisa tidak ada kepalsuan. Sisi keberdosaan. Nah, ketika kita tahu kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan celah, manusia yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan berikan kemenangan bagi setiap kita. Dan ditegaskan lagi, tadi petunjuk hidup baru sudah menyatakan, janganlah lagi kamu saling mendustai. Artinya janganlah lagi engkau saling berbohong, ataupun engkau saling menunjukkan kepalsuanmu, engkau saling melihatkan bermuka duamu. Karena apa dikatakan? Karena engkau adalah manusia yang baru, yang terus menerus diubahkan oleh Tuhan, yang terus menerus diperbaharui oleh Tuhan. Dan ketika engkau tahu bahwa engkau adalah manusia yang diubahkan oleh Tuhan,
dikatakan jika kita mengimani Yesus sebagai juru selamat kita, maka kepalsuan itu bukanlah apa yang Allah harapkan. Maka kepalsuan itu bukanlah apa yang Tuhan Yesus harapkan. Apa artinya? Artinya adalah jangan lagi engkau memakai topeng, tapi benar-benarlah memakai kehidupan yang baru. Kehidupan yang berbeda dengan masa lalu kita. Sehingga pertobatan sejati adalah pertobatan yang mengubah hidup kita menjadi baru. Dan kita melihat, kalau kita tarik secara realista, dengan hubungannya tidak ada kepalsuan. Dikatakan tidak mungkin seseorang yang bertobat hidupnya masih memiliki topeng. Tidak mungkin seseorang yang mengakui dengan ketulusan hati masih menggunakan kepalsuannya. Karena apa? Karena walaupun kita melihat di situ pertobatan sejati, yaitu pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan ubahkan. Jadi mana mungkin ketika Tuhan sudah mengubahkan kita sudah menjadi manusia baru. Masakan rohani kita, kehidupan rohani kita ini masih sebagai bungkusnya saja, tapi dalamnya berbeda. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, kalau kita lihat gitu ya, dalam kehidupan kita, pertobatan sejati timbul dari hati, bukan? Ketika kita komitmen kepada Tuhan, ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita tidak mau Tuhan bentuk aku supaya aku bisa membuka setiap kepalsuan itu, sehingga ada komitmen dalam hati kita untuk kita bisa bertobat, dan kita pun bisa akhirnya membuka setiap topeng-topeng kemunafikan kita. Misalnya saja, contohnya gitu ya, dalam realita kita ada seorang bapak-bapak gitu ya, istilahnya dikatakan gitu, misalnya bapak-bapak ini berjemaat di GKT Efrata Genteng misalnya. Nah, gitu ya kata losenya, ada acara enggak, ada waktu enggak untuk kita pergi istilahnya menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Ada acara enggak untuk kita bisa istilahnya membesuk orang-orang ataupun menjangkau orang-orang di luar sana. Oh, jemaat ini mengatakan, ya aku bisa loh dengan segenap hatiku aku mau menjangkau jiwa-jiwa supaya GKT Efrata ini penuh. Susuknya berkata demikian. Ternyata di belakangnya dia mengatakan apa? Gini, artinya dalam hatinya kalau kita coba lihat, aduh, aku terus sih, gak ada yang lain tak. Aku pengen santai kok diajak pelayanan. Aku ingin santai kok diajak menjangkau jiwa. Gak kesel tak lo seiki. Beda kan? Iya lo saya mau menjangkau jiwa-jiwa supaya banyak GKT Efrata Genteng ini jemaatnya banyak. Belakangnya, aduh, adanya suatu bungkus yang demikian rapi. Dosanya nggak tahu, dosanya tahu dia mau pelayanan. Nah, demikian kita. Ketika kita masih memakai topeng itu, berarti kalau engkau mengatakan engkau bertobat, engkau salah. Karena pertobatanmu masih kumat. Oke, mungkin kita mengatakan, saya kan manusia. Manusia itu masih hidup di dalam keberdosaan. Pasti bisa jatuh di dalam dosa, ya kan? Terkadang kita itu menjadi alasan. Kata-kata itu, statement itu menjadi alasan untuk kita akhirnya ya sudahlah, menggampang ke, akhirnya gak ada perbaharuan. Karena apa? Aduh, aku manusia berdosa kok. Ya wes. Hanya alasan. Nah, kita melihat bukan hanya itu saja. Mungkin gitu ya. Ini geram, dikatakan di situ dalam ayat yang kelima, adanya suatu amarah, adanya suatu istilahnya kejahatan atau marah atau geram. Misalnya ini ya, losenya salaman. Nah, misalnya ini, losenya salaman. Ai, gimana kabarnya? Api lose, gitu ya. Baik lose, kabarku luar biasa. Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ternyata losenya pergi gitu ya. Akhirnya,
Kowe nggak ngerti, aku sakit hati karo kowe gitu ya. Kamu nggak tahu talose, ada perkataanmu yang membuat aku sakit hati, ada tingkahmu yang membuat aku sakit hati. Geram, amarah ditunjukkan dalam tertutup bungkus kebaikan, bungkus kemurahan, bungkus kasih, tapi dalamnya ada amarah, dalamnya ada geram. Dan bukan hanya itu saja, mungkin juga losenya dikasih. Ini makanan, mungkin ya, ini mungkin. Misalnya, mungkin kita yang sebagai hamba Tuhan, gitu ya, dalam hatinya, saya mangkel aku karena kritikannya dia. Nah, itu kita harus hati-hati. Terkadang kita memakai topeng demikian. Hati berkata tidak, tindakan berkata ya. Hati berkata tidak, tindakan berkata ya. Berarti palsu. Berarti bermuka dua dong. Berarti munafik. Bukan hanya itu, mungkin kita juga mengatakan kutuk-kutukan. Baik mungkin aktivis, baik hamba Tuhan kepada jemaat, jemaat kepada hamba Tuhan. Terkadang kita demikian, bukan. Tapi Paulus menegaskan, hai engkau jemaat Kolose, ingatlah bahwa engkau adalah orang-orang yang diselamatkan. Masakan kerohanianmu masih demikian. Masakan kerohanianmu engkau bungkus dengan indah, tetapi hatimu penuh geram, hatimu penuh keluhan, hatimu penuh dengan kutukan. Dan itu mencerminkan bagaimana kita belum bertobat secara sejati. Nah, kita refleksikan dari poin yang pertama ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengambil komitmen untuk bertobat, diperbaharui oleh Tuhan? Saya katakan jatuh ke dalam dosa, gak apa-apa. Tapi bukan itu motivasi ataupun alasan kita untuk selalu memakai topeng. Itu bukan alasan. Jatuh gak apa-apa. Tapi kita langsung balik kepada Tuhan. Tapi itu bukanlah menjadi dasar kita untuk kita kumat terus. Dan akhirnya masih memakai topeng. Masih bermuka dua. Masih kesimpan kemunafikan. Nah, kita koreksi apakah kita demikian. Saya pun juga mengoreksi. Apakah diri saya juga demikian. Kita refleksikan dalam kehidupan kita hari tiap hari. Yang kedua, kita melihat gitu ya, memancarkan Kristus. Kalau kita lihat di dalam Kolose, surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 di sini ya, ataupun ayat 17. Dikatakan lagi, karena itu. Nah, kita melihat bagaimana memancarkan itu. Kristus karena apa? Karena ketika pertobatan sejati itu nyata dalam kehidupan kita, berarti kita meresponi dengan tindakan yang memancarkan Kristus. Jadi topeng kita sudah dilepas. Jadi benar-benar utuh kita memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Mungkin satu kali jatuh, tapi lebih banyak memancarkan Kristusnya daripada dosanya. Nah, karena apa? Dipertegaskan lagi. Kita melihat setiap paragraf itu dalam ayat yang ke-1 karena itu, ayat yang ke-5 karena itu, ayat yang ke-12 karena itu menegaskan kembali sebenarnya. Karena apa? Itu Paulus ingin menegaskan kembali bahwa karena apa? Karena engkau itu sudah dimenangkan. Janganlah engkau ngeyel-ngeyel, janganlah engkau lagi terjebak dalam kepalsuanmu, janganlah lagi engkau istilahnya memakai topengmu, memakai kemunafikanmu. Jadi katakan karena itu. Diulang 3 kali, itu menunjukkan suatu penekanan. Paulus ingin menekankan bahwa ketika manusia hidup dalam kehidupan yang baru, seharusnya topeng itu dilepaskan. Adanya pancaran Kristus yang nyata dalam kehidupan setiap pribadi kita. Nah, mengapa demikian? Karena dilanjutkan lagi. Sebagai orang-orang dalam ayat yang ke-12, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Yaitu dikasih apa? Dikasih sebuah anugerah, dikasihi sebuah kelayakan, dikasih sebuah kemenangan yang tiada hentinya. Dan dikatakan lagi, kata dikuduskan. Sebagai orang-orang pilihan Allah. Berarti ditegaskan engkau adalah orang-orang pilihan Allah. Engkau adalah orang-orang pengikut Kristus. Engkau adalah orang-orang muridnya Kristus. Jadi dikatakan dikuduskan. Artinya apa? Dipisahkan dari gelap ke terang.
Dipisahkan dari hal yang palsu ke tidak yang palsu. Dipisahkan dari hal yang kemunafikan kepada ketidakmunafikan. Dipisahkan dari yang bermuka dua kepada yang tidak bermuka dua. Bagaimana caranya? Bukan hanya pertobatan sejati ketika engkau mengakui kepada Tuhan. Ketika engkau mengambil komitmen, hatiku tidak ingin palsu lagi Tuhan. Hatiku ingin murni. Hatiku ingin tertuju kepadamu sehingga tidak ada kepalsuan. Kita harus tindakannya memancarkan Kristus. Harus memiliki karakter Kristus. Itu kita melihat dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kasih dari luar, dari dalam sama. Kasih ataupun dikatakan pengampunan dari luar sama dalam sama. Ataupun juga belas kasihan dari luar dan dalamnya juga sama. Jadi ada pancaran Kristus dari kehidupan setiap kita. Nah, kita melihat gitu ya, hendaklah perkataan Kristus diam. Artinya apa? Kata diam ini menetap, tidak berpindah-pindah. Istilahnya berpindah apa? Ketika sore hari ini aku merenungkan sebagian dari firman Tuhan, masuk sebelah kanan. Akhirnya tidak diam lagi, tinggal keluar sebelah kiri. Nah, tidak diam bukan tidak melekat. Nah, bagaimana kita bisa memancarkan Kristus? Kita sudah dikuduskan, tapi firman itu pun tidak menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Firman itu pun seringkali kita lupa. Kadang bukan hanya kita bergereja, tapi dalam kehidupan kita. Apakah firman itu sudah menjadi pegangan dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu, dikatakan setiap firman Tuhan itu harus melekat, harus diam, harus ada, harus menjadi pegangan dalam kehidupan pribadi kita. Sehingga ketika kita mengambil komitmen, Tuhan, aku gak mau menunjukkan kepalsuan lagi. Aku gak mau menunjukkan kemunafikan lagi. Aku gak mau menunjukkan bermuka duaku lagi. Aku ingin memancarkan Engkau dengan tindakan aku yang dari luar dan dari dalam pun sama. Bagaimana? Yaitu perkataan itu diam. Ingin memancarkan Kristus, perkataan itu diam dalam setiap kehidupan kita. Nah, harus hati-hati. Jangan sebagai kerohanian itu bungkusnya saja. Harus hati-hati. Kerohanian kita, kehidupan rohani kita, jangan sekedar bungkus. Jangan sekedar kita ingin dilihat orang rohani. Jangan sekedar kita ingin dilihat bahwa kita selalu memuji Tuhan. Jangan sekedar kita ingin dilihat untuk memuliakan nama Tuhan, berglori bagi Dia. Tetapi tindakan kita berbeda dengan apa yang kita saksikan. Itulah yang namanya kerohanian dibungkus dengan kepalsuan. Apakah kita demikian? Dan akhirnya menjadi batu sandungan bukan? Bagi orang lain. Banyak orang kecewa. Tuhan, Dia sebagai alatmu, katanya sebagai alatmu, tapi kok malah jatuh. Oke, manusia bisa jatuh dalam dosa, saya katakan. Tapi kita lihat, janganlah kita menutupi ataupun membungkus kerohanian itu dengan baik, dengan rapat-rapat. Akhirnya kenakan jadi batu sandungan bagi orang lain. Dikatakan sebelumnya, dia mencintai istrinya sangat dalam. Dia mencintai seluruh jiwanya. Istrinya selalu mendukung dia di dalam pelayanan. Istrinya selalu mendukung dia ketika berada di dalam kesusahan, di dalam pelayanan. Tetapi apa? Dia mengatakan Tuhan, dia berglori, dia bisa bernyanyi untuk Tuhan. Tindakannya berbeda. Bahkan yang paling memalukan, dia mengatakan, mau dibilang selingkuh? Memang iya, itu pun adanya. Dan saya juga gak mau tutupi perselingkuhan ini. Dan demi perselingkuhan itu, apa yang dilihat? Demi perselingkuhan itu kita melihat bagaimana keduanya rela mengakhiri rumah tangganya. Anak-anak Kristen, anak-anak yang melayani Tuhan, anak-anak yang mengagungkan nama Tuhan. Kita lihat rohani bukan? Tapi tidak, pancaran Kristus tidak nyata karena apa? Ternyata kerohanian itu hanya sebuah bungkusnya saja. Kalau kita tarik secara realita kehidupan kita, oke, salah dalam hal ini. Tapi bagaimana kita pun juga jangan sampai seperti beliau.
Ketika ada teguran ini, jangan sampai kita seperti beliau. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana pancaran Kristus. Kalau kita mengakui, misalnya saja pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, misalnya ini ya, jangan tersinggung atau apa, ini misalnya atau contohnya. Pemain musik mungkin, singer, WL, bahkan pembaca firman Tuhan, bahkan juga aktivis gereja, pengurus setiap komisi, kadang mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kadang mengagungkan Tuhan di dalam gereja. Kadang mengatakan, oh kemuliaan bagi Engkau. Oh soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terkadang kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan demikian. Tapi pulang terkadang kita tidak memancarkan Kristus. Dan itulah yang namanya kita membungkus kerohanian kita dalam-dalam. Agar apa? Agar kita dilihat rohani. Mungkin kita akan dilihat sebagai pemain musik yang rohani. Mungkin kita bisa dilihat sebagai liturgos yang rohani. Mungkin kita bisa menjadi pengurus komisi yang rohani. Mungkin kita bisa dilihat sebagai hamba Tuhan yang rohani. Tetapi apakah dalamnya ataupun dalam kita tindakan kita sama dengan kerohanian kita? Patut dipertanyakan. Kalaupun beda, berarti kita belum memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Ciri orang yang tidak ada kepalsuan, hidupnya memancarkan Kristus. Nah, kita refleksikan, apakah 2 poin ini sudah kita lakukan atau bahkan justru belum. Nah, kesimpulannya kita lihat ya, bagaimana dalam perjalanannya waktu, ya, dalam perjalanannya waktu, mau tidak mau kita harus berkata benar. Artinya dalam berjalannya waktu, iblis seringkali menghasut kita dan kita katakan, oh ini gak benar, ini palsu ini. Misalnya saja, udahlah engkau ngerasani aja koncomu iku, udahlah engkau ngerasani aja mbak Tuhanmu itu, kadang gitu. Hati-hati, dikatakan dalam perjalannya waktu iblis bisa menggoda kita untuk kita memalsukan jati diri kita, untuk kita menunjukkan kerohanian kita, dan tidak mau kita harus berkata benar, yang benar. Saya tidak, ini salah, ataupun karakter benar, dengan apa? Memiliki pertobatan sejati dan memancarkan Kristus. Ingatlah, kepalsuan di dalam kerohanian kita harus kita telanjangi, harus kita buka. Setiap yang palsu harus kita tinggalkan. Karena apa? Karena yang tadi sudah saya katakan bahwa kita adalah manusia yang baru. Janganlah bungkus rohani itu masih saja palsu, tetapi benar-benar nyata, terpancar kasih Kristus. Nah, kita melihat, janganlah kita membiarkan kita terjebak dan ikut tenggelam dalam kepalsuan. Mari kita refleksikan, apakah kita masih memakai topeng-topeng itu? Apa belum? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertobat secara sejati, untuk kita bisa memancarkan Kristus? Yang pertama, berani untuk membuka topeng. Gak gampang memang, karena mungkin sudah bertahun-tahun kita memakai topeng itu. Karena sudah bertahun-tahun mungkin kita memakainya, berhari-hari, berminggu-minggu untuk melepaskan pasti susah, penuh dengan perjuangan. Tapi dari pengakuan kita terlebih dahulu, pasti Tuhan sanggup menolong untuk kita bisa memancarkan yang asli. Dan kita melihat, bukan hanya kita mengakui, tapi meminta pengampunan. Kalau sering kali dalam kehidupan rohani kita, kita membungkusnya dalam kepalsuan kita. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Dan yang terakhir, meminta pertolongan supaya dapat kita memiliki pertobatan yang sejati. Koreksilah pertanyaannya bagi setiap kita. Apakah kita mau membuka topeng kita, berani untuk tidak menunjukkan kepalsuan? Itu kita harus refleksikan. Kalau ingin berani, bertobatlah dengan kesungguhan hati. Kalau ingin berani, pancarkanlah Kristus dalam setiap tingkah lakumu. Mungkin dalam setiap kita masih mempunyai topeng-topeng yang ada. Tapi dari firman ini, bukan hanya kita dengar lalu kita keluar.
Bukan hanya firman itu kita tahu, kita baca, lalu kita keluarkan firman itu. Tapi biarlah firman pada hari ini melekat dan menjadikan komitmen kita untuk kita tidak membungkus lagi hal-hal yang rohani dengan yang namanya palsu. Mari kita berdoa.